dan punya misi juga. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menampung aspirasi mahasiswa PBA dan menyalurkannya pada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan. Tiga, menjadikan SDM DPMP PBA yang berkompeten dalam menjalankan fungsi legislatif. Empat, menciptakan rasa kekeluargaan di DPMP PBA. Next. Bu. Silakan. Nah, di DPM sendiri punya fungsi. Sebenarnya fungsi yang ada di DPM sama seperti fungsi legislatif di organisasi UNJ lainnya. Nah, yang pertama ini ada pengawasan. Nah, pengawasan yang dimaksud di sini yaitu pengawasan terhadap kinerja BEM atau kebijakan-kebijakan BEM serta kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, yang kedua ini ada budgeting. Budgeting itu pengawasan juga, tapi terhadap keuangan yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, yang ketiga ini ada fungsi aspirasi. Fungsi aspirasi ini untuk menampung aspirasi-aspirasi mahasiswa Prodipdikan Bahasa Arab yang nantinya akan disalurkan kepada pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada fungsi legislasi. Nah, fungsi legislasi ini fungsi untuk mengesahkan atau merancang peraturan-peraturan Opmawa di UNJ khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Arab seperti itu. Bisa di next. Nah, kita juga punya hak-hak anggota sebagai anggota legislatif ya, teman-teman. Yang pertama ada hak legislasi seperti yang tadi disebutkan. Nah, yang kedua ini ada menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan, usul dan kritik serta pendapat. Yang keempat ada memilih dan dipilih. Yang kelima ini ada hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan kepada BEM akan suatu kebijakan. Nah, selanjutnya ada hak angket. Nah, yang terakhir ini ada hak imunitas. Hak imunitas itu imun artikan kebal ya. Jadi itu kita setiap pendapat kita sebagai anggota DPM tidak bisa dipidanakan seperti itu. Next. Nah, ini merupakan struktur dari Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021. Oke, bisa di next. Ya, selanjutnya saya sendiri alhamdulillah pada periode ini diamanahkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa periode 2020-2021. Nah, tugas-tugasnya Ketua Umum di DPM ini yang pertama itu bertanggung jawab atas kinerja kepengurusan DPMP PBA UNJ. Yang kedua, melaksanakan AD dan ART Opmawa dan peraturan Opmawa lainnya yang berlaku di UNJ. Sekedar info, AD dan ART Opmawa itu merupakan peraturan yang paling tinggi yang ada di Opmawa atau organisasi pemerintahan mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Jakarta. 3, melaksanakan keputusan DPMP PBA UNJ. Dan yang keempat, memimpin sidang DPMP PBA UNJ dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, membentuk tim verifikasi persyaratan ketua dan wakil ketua BMP PBA UNJ. Yang keenam, mengkoordinasikan anggota DPM PBA UNJ sesuai AD dan ART Opmawa UNJ. Yang ketujuh, menyusun dan bertanggung jawab sampai program kerja baik agenda maupun non-agenda kerja di DPMP PBA UNJ. Yang terakhir ada berkoordinasi dengan BMP PBA UNJ. Next. Ya, seperti yang disebutkan tadi, nama saya Ahmad Fauzi. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum DPMP PBA. Tentu Wakil Ketua Umum ini memiliki fungsi yang pertama bertugas menggantikan posisi Ketua Umum pada saat Ketua berhalangan hadir di tempat. Kedua, Wakil Ketua dapat mengambil keputusan bersama dengan Ketua dan bertanggung jawab pada kondisi internal DPMP PBA UNJ. Ketiga, mengontrol kondisi pengawasan dan mengawasi kinerja BMP PBA UNJ. Keempat, memimpin sidang DPMP PBA UNJ apabila Ketua Umum berhalangan hadir. Dan kelima, menjalankan fungsinya berdasarkan AD dan ART Opmawa dan peraturan Opmawa lainnya yang berlaku di UNJ. Next. Oke, selanjutnya ada Sekretaris Jenderal. Nah, kepada Uhtina Fulki dipersilakan. Ya, bismillah. Perkenalkan teman-teman, nama saya Salama Fulki Aula.
untuk tahun ini diamanahkan menjadi Sekretaris Jenderal. Nah, tugas saya itu yang pertama menjadi Kepala Badan Urusan Rumah Tangga atau yang biasa kita singkat yaitu BURT. Yang kedua, memimpin setiap rapat BURT. Yang ketiga, menggantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila keduanya tidak dapat hadir. Dan yang keempat, bekerja sama dengan Sekretaris Umum untuk menjaga inventaris DPMP PBA UNJ. Nah, yang bisa kita tahu kalau masalah urusan rumah tangga itu kan pasti kita membutuhkan barang ya kan. Kita berhubungan dengan keuangan, kemudian berhubungan dengan hubungan kita dengan masyarakat. Nah, jadi di sini saya itu tidak sendiri, ada anggota di BURT ini tersebut. Boleh di next, Ukti? Nah, yang pertama anggota BURT itu yaitu Hana Anggi Marcelia yang menjabat sebagai Sekretaris Umum. Tugas Sekretaris Umum yaitu yang pertama mengatur administrasi dan menjaga inventaris DPMP PBA UNJ. Yang kedua, membantu ketua dalam hal administrasi DPMP PBA UNJ. Yang ketiga, membantu mengatur timeline rapat DPMP PBA UNJ. Yang keempat, reminder agenda terhadap agenda DPMP PBA UNJ. Dan yang kelima, berkoordinasi dengan Sekretaris Umum BMP PBA UNJ. Boleh di next, Ukti. Nah, yang kedua, anggota dari BURT itu adalah Ukti Nabila Rashidah sebagai Bendahara Umum. Dipersilahkan Ukti Nabila. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ikhwah semua, nama saya Nabila Rashidah. Alhamdulillah pada kepengurusan tahun ini saya diamanahkan sebagai Bendahara Umum DPMP PBA UNJ yang mana memiliki tugas yang pertama membantu Ketua Umum dalam hal keuangan, lalu mengawasi keuangan terhadap DPMP PBA UNJ sesuai mekanisme pengawasan, lalu mengatur keuangan DPMP PBA UNJ, berkoordinasi serta menjalin komunikasi dengan Bendahara Umum DPMP PBA UNJ, dan yang kelima berkoordinasi dengan bendahara pada tiap agenda kerja DPMP PBA UNJ. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ukti Fulki. Ya, terima kasih Ukti Nabila. Dan yang terakhir dari anggota BURT yaitu Humas atau yang biasa kita kenal yaitu hubungan masyarakat yang dikepalai oleh Ukti Suai. Dipersilahkan Ukti Suai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Suhaini dari angkatan 2018. Alhamdulillah tahun ini saya diamanahkan menjadi Kepala Badan Humas periode 2020-2021. Apa sih fungsi Humas itu? Yang pertama ada membangun dan menjaga citra positif DPM PBA baik di internal kampus maupun di eksternal kampus. Yang kedua, menjadi garda terdepan dalam mengkampanyekan visi, misi, dan fungsi DPM PBA. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan BEM PBA, prodi PBA, dosen PBA, karyawan, dan elemen terkait lainnya di dalam maupun luar kampus. Ya, saya di Humas nggak sendirian ya, ditemani anggota yang lain. Yang pertama ada Ukti Ananda Akrilia, yang kedua ada Akhi Maulana Fazrian, yang ketiga ada Ukti Siti Nur Hidayah. Nah, Humas mempunyai 3 agenda kerja. Yang pertama, pengelolaan media publikasi dan informasi internet. Yang kedua, content reminder. Yang ketiga, anjang sana. Dan mempunyai non-agenda kerja. Yang pertama, membuat berbagai keperluan desain DPM PBA. Yang kedua, poster digital apresiasi. Yang ketiga, poster digital milad. Pemaparan dari Humas. Saya kembalikan kepada ahli Irfan. Oke, baik.
kepada BWRT. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada pemaparan dari Badan Legislasi kepada Kepala Badan Legislasi Ahi Rafli, dipersilakan. Baik, syukuran Ahi Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Muhammad Rafli Aflar Rahman dari Tel dari angkatan 2018. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Legislasi periode 2020-2021 Parlemen Mufidah DPMP PBA UNJ. Baik, Badan Legislasi ini mempunyai 3 fungsi utama. Yang pertama itu ada membuat rancangan dan mengesahkan organisasi pemerintahan mahasiswa. Yang kedua, mensosialisasikan peraturan organisasi pemerintahan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, menimbang, mengkaji, dan mengesahkan peraturan yang berkaitan dengan BMP PBA. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani 4 anggota saya. Lalu saya mempunyai agenda kerja. Ya, yang pertama ada rapat kerja bersama DPMP dan BEM, lalu ada legislasi roadshow, ada sidang umum, dan terakhir legislasi talkshow. Bisa di next. Dan sini saya mempunyai non agenda kerja, itu hanya 1 kumpul internal legislasi. Bisa di next. Nah, ini adalah saya. Bisa di next. Ini anggota saya yang bernama Siti Mariam. Bisa di next. Selanjutnya ada Ukti Yuniantika. Bisa di next. Selanjutnya ada Alif Fadel Muhammad. Bisa di next. Dan terakhir ada Muhammad Alfaris Aliandra. Ya, next. Oke, sekian dari Badan Legislasi. Saya kembalikan kepada Ahi Irfan. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya ada pemaparan dari Badan Aspirasi kepada Utina Analisa, dipersilakan. Syukron kepada Ahi Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Analisa Apriliani dari Angkatan 2018. Alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahkan sebagai Kepala Badan Aspirasi DPMP PBA 2020-2021. Nah, di sini Badan Aspirasi memiliki fungsi dan tujuan, yaitu menjaring dan menyuarakan aspirasi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, membangun komunikasi yang baik dengan BEM dan birokrasi Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani beberapa anggota, yaitu Yuliana Puspitasari, Nida Karima Salsabila, Jenita Agustiani, dan Muhammad Asraf Janggam. Next. Nah, kami memiliki agenda kerja. Yang pertama yaitu ada KPU, kunjungan aspirasi, dan angket pada setiap program kerja BEM. Di sini juga kita memiliki agenda non-kerja, yaitu kelas hitung angket. Next. Next. Nah, di sini anggota saya itu Yuliana Puspitasari, Muhammad Asraf Janggam. Next. Jenita Agustiani, dan yang terakhir, next, Nida Karima Salsabila. Syukron, saya kembalikan kepada Ahi Irfan. Ya, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya yang terakhir ada Badan Kaderisasi kepada Ahi Haldis, dipersilakan. Ya, Toyib. Syukron kepada Ahi Irfan atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haldis Hidayatullah dari Angkatan 2018. Alhamdulillah pada kesempatan tahun ini saya diamanahkan sebagai Kepala Badan Kaderisasi DPM PBA periode 2020-2021. Di Badan Kaderisasi ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, meningkatkan kualitas legislator DPM PBA. Yang kedua, membangun dan menjaga suasana kekeluargaan antar sesama anggota DPM PBA. Dan yang terakhir, sebagai badan pengadaran dan pengukuhan ukhuwah antar sesama anggota DPM PBA. Next. Ya, di Badan Kaderisasi DPM PBA ini kami memiliki 1 agenda kerja dan 3 non-agenda kerja, yang mana agenda kerja dan non-agenda kerja ini bertujuan untuk mewujudkan fungsi dari Badan Kaderisasi itu sendiri. Yang pertama ada legislative upgrading, kemudian ada family gathering, kemudian ada open recruitment, dan kumpul insidental DPMP PBA.
Ya, di next. Ya, di badan kaderisasi ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 4 rekan saya. Next. Yang pertama ada Akhina Ahmad Syarif Muhajir. Kemudian next. Yang kedua ada Akhina Irfan Setiawan Putra. Next. Yang ketiga ada Ukhtina Nursita Triwahyuni. Kemudian yang terakhir ada Ukhtina Nadia Nurlaila. Ya. Next. Ya, sekian pemaparan dari Badan Kaderisasi. Selanjutnya saya serahkan kepada Akhina Irfan. Ya, terima kasih kepada Hari Aldis. Selanjutnya, ini merupakan komisi-komisi yang ada di Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, tugasnya komisi ini itu untuk mengawasi divisi-divisi yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang pertama ini ada Komisi 1, yaitu yang bertugas untuk bertanggung jawab Divisi Soskom dan PBM. Di Komisi 2 bertanggung jawab untuk Divisi Kaderisasi dan Biro Kewirausahaan, dan Komisi 3 bertanggung jawab untuk Divisi Dikbud, Kestari, dan Adkesma. Next. Nah, ini merupakan anggota-anggota dari Komisi 1, 2, dan 3. Nah, Komisi 1 ini dikepalain oleh Maulana Fazrian. Nah, Komisi 2 dikepalai oleh Yuliana Puspitasari. Yang Komisi 3 dikepalai oleh Siti Maria. Next. Oke, sekian pemaparan dari DPM. Nah, untuk teman-teman semua, udah tahu kan apa itu DPM? Nah, sekarang saya tanya. Oke, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Baik, tetap semangat atau tidak nih? Semangat. Alhamdulillah. Semangat. Sebagai mahasiswa, kita harus terkenal dengan semangatnya yang membara nih, teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, langsung aja nih teman-teman. Di sini kita dari BEM PPBA atau Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kita akan menjelaskan, memaparkan apa aja sih yang ada di BEM PPBA, apa aja proker-prokernya, non-proknya, dan ada divisi atau biro apa saja. Oke, boleh di next. Oke, teman-teman. Nah, pada periode kali ini, kita mengusung nama kabinet yaitu Multazam. Seperti yang kita ketahui, Multazam adalah salah satu tempat yang pasti jika kita berdoa, pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah salah satu harapan kita, yaitu jika kita berharap sesuatu, insya Allah Allah akan kabulkan gitu. Nah, Multazam ini ada panjangannya juga nih teman-teman, yaitu muharrikul uduma ma'atarkiyatiha bil azmi wal ma'iyah, yang artinya adalah penggerak kewajiban serta peningkatannya dengan kemauan yang kuat dan kebersamaan. Oke, next. Nah, selanjutnya ada filosofi logo Kabinet Multazam. Yang pertama ada buku. Nah, BEM PPBA sebagai sumber ilmu organisasi, di mana dalam lembaran kertas kosong yang akan diisi dengan berbagai pengalaman-pengalaman cerita prestasi selama menjalani kepengurusan. Yang kedua ada lambang lingkaran yang tidak penuh, yaitu BEM PPBA sebagai organisasi yang membentuk lingkaran untuk saling mempererat ukhuwah sesama anggota BEMP. Selanjutnya ada dua pedang Arab, yaitu mencerminkan prodi pendidikan bahasa Arab yang tajam pemikirannya dan tindakannya seperti pedang. Dan yang terakhir ada logo API UNJ yang melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oke, next.
Nah, di sini ada visi misi BMPPBA periode ini. Yang pertama yaitu visinya menjadikan mahasiswa PBA yang berintegritas dengan asas kekeluargaan. Lalu kita mempunyai 3 misi. Yang pertama, menjadikan BMPPBA sebagai organisasi yang aktif, aspiratif, dan bermanfaat, serta berlandaskan kekeluargaan. Yang kedua, mempererat silaturahim antar anggota BMPPBA dan lembaga lain untuk menciptakan program kerja yang baik dan berkualitas. Dan yang terakhir, menjadikan BMPPBA sebagai organisasi yang melatih minat dan bakat, serta kemampuan berorganisasi para anggotanya. Nah, selanjutnya ada kepengurusan Kabinet Multazam. Next. Nah, ikhwah semuanya, jadi di BMPPBA ini ada yang namanya dosen pembimbing. Nah, yaitu pada tahun ini diamanahi kepada Ustadz Ahmad Marzuq MPD, yang mana setiap masalah-masalah di BMPPBA selalu dikonsultasikan kepada beliau sebagai dosen pembimbing. Next. Nah, yang pertama, ikhwah, di BMPPBA ini ada yang namanya BPHI. BPHI itu adalah Badan Pengurus Harian Inti. Nah, isinya yaitu yang pertama, Ketua Umum. Alhamdulillah wa innalillah, ana Muhammad F. Saiful Haq diamanahi pada periode ini sebagai Ketua Umum. Tetapi di BPHI ini, ana nggak sendiri nih. Ada keluarga kecil ana, ya kan, namanya juga Badan Pengurus Harian Inti, yang menjadi keluh kesah aneh gitu di setiap harinya tentang BMP. Yaitu yang pertama ada wakil ketuanya, yaitu Akhina Abdullah. Sambut petikan hangat saya kepada Akhina Abdullah, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Nah, lalu ada sekretaris umum yang berurusan dengan administrasi BMPPBA, yaitu ada Uktina Nisa Sabrina Kintani, hidup mahasiswa. Oke, terima kasih. Lalu ada bendahara umum ya yang tentunya berurusan dengan anggaran, uang dan lain sebagainya. Di sini ada Rodia Miftahul Jannah, hidup mahasiswa. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya setelah BPHI akan ada biro-biro dan divisi-divisi. Nah, setelah ini akan dimoderatori oleh wakil saya, yaitu Akhina Abdullah. Kepada Akhina Abdullah dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya di BMPPBA juga mempunyai biro dan juga divisi. Yang pertama ada Biro Kestari. Nah, apa sih Biro Kestari? Langsung aja ya. Saya beri kepada Kepala Biro Kestari, yaitu Ukti Najwa Syahira. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Akhi Abdullah yang telah mempersilakan saya untuk memaparkan Biro Kestari. Sebelumnya, izinkan saya untuk mewakilkan Kepala Biro Kestari, yaitu Ukti Najwa Syahira yang qadarullah pada kesempatan kali ini berhalangan untuk hadir. Baik, langsung saja perkenalkan, saya Nida Haura Azahra. Alhamdulillah wa innalillah, pada kesempatan kali ini diberikan amanah, yaitu sebagai wakil Kepala Biro Kestari. Saya di Biro Kestari ini tidak sendirian, saya didampingi oleh rekan saya, yaitu Ukti Amalia Khairun Nisa, yaitu sebagai wakil Kepala Biro Kestari. Ukti Amalia, sambut pekikan hangat saya. Salam administrasi. Salam administrasi. Baik, terima kasih Ukti Ama. Selanjutnya, Kestari ini memiliki 4 orang staf yang Masya Allah sangat cantik dan hebat-hebat tentunya. Langsung saja saya perkenalkan staf Kestari yang pertama ada Ukti Anafi Putri Nur Aisyah. Ukti Aisyah, salam administrasi. Salam administrasi. Baik, selanjutnya staf Kestari yang kedua ada Hilda Saadah. Hilda, salam administrasi. Salam administrasi. Baik, selanjutnya staf Kestari yang ketiga ada Ukti Elda Dia Safitri.
Ukti Elda, salam administrasi. Salam administrasi. Baik, staf kita yang terakhir ada Ukti Safina Azahra yang qadarullah pada kesempatan kali ini sedang diamanahkan sebagai K3. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ukti Amalia Khairunisa. Biro Kestari merupakan biro yang bertanggung jawab atas inventaris dan juga administrasi BMPPBA. Biro Kestari memiliki 3 non-proker. Pertama, ada non-proker berkelanjutan, yaitu kebab kerja bakti bersama BMP dan DPMP-PBA untuk membersihkan kesekretariatan. Selanjutnya ada non-proker berkala, yaitu mading, dan non-proker eventual, skema, atau juga bisa disebut struktur kepengurusan. Kurang lebihnya itu dari Biro Kestari, saya kembalikan kepada Akhi Abdullah. Ya, terima kasih kepada Biro Kestari atas pemaparannya. Selanjutnya, yang kedua ada Biro Kewirausahaan. Untuk lebih lanjutnya tentang Biro Kewirausahaan, langsung saja kepada Kepala Biro Kewirausahaan, yaitu Akhina Muhammad Fandika. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih kepada Akhina Abdullah atas waktunya. Ya, langsung saja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ani Muhammad Fandika. Di sini, Ani diamanahin jadi Kabir Kuwir atau Kepala Biro Kewirausahaan ya. Nah, kegiatan amanah ini Ani sendiri yang ditemani oleh 2 orang wakabir atau wakil kepala biro dan 4 rangkap. Nah, yang pertama, Ani bakal kenalkan teman-teman semua nih wakabir Ani terlebih dahulu. Nah, wakabir Ani ini terdiri dari 1 akhi dan 1 ukti. Yang pertama Ani mau sebut dulu ke Ani kenalin ke antum. Yang pertama ke uktinya dulu ya, ukti dulu. Yang pertama itu berasal dari putus-putus ya. Sorry. Putus gak? Belum enggak ya? Lanjut ya. Ya, lanjut ya. Ya, wakabiran yang pertama itu berasal dari planet yang berbeda ya. Lebih tepatnya itu berasal dari planet Ambon. Nah, di sini Ane panggil Uktinai. Beri tepuk tangan online untuk Uktinai. Ya, Uktinai, kalau Ane bilang wir-wir-kuwir, balas ya. Jangan lupa tangannya juga. Ya, Uktinai, wir-wir-kuwir. Kuwir. Iya, terima kasih. Ya, lanjut ke wakabiran yang kedua. Ini teman-teman pasti udah pada kenal ya. Soalnya ini juga jobnya ini udah di mana-mana ya. Dari mulai MC sampai ngisi pengajian. Dia pasti ada. Nah, wakabiran yang satu ini itu berasal dari wilayah Jakarta yang wilayahnya ini nggak sabaran. Ya, wilayah Cengkareng. Karena nggak mau ntar maunya Cengkareng. Ya, masih kurang ya. Mohon maaf, teman-teman. Ya, langsung aja kita panggil Akhina Waldi. Beri tepuk tangan lain untuk Akhina Waldi. Ya, Akhina Waldi, beri wir-wir-kuwir. Iya, makasih. Ya, langsung untuk pengenalan staff akan diperkenalkan oleh Akhina Waldi. Silahkan, Akhina Waldi. Ya, ikhwah sekalian, pada tahun ini Biro Kewirausahaan ditemani oleh 4 orang yang luar biasa, apalagi dalam bidang mengurus keuangan. Yang pertama ada Akhina Jundi Falah Azam, yang qadarullah pada tahun ini diamanahkan menjadi K3 PKKMB. Kemudian ada Uktina Laila Izzatul, Ukti Laila wir-wir-kuwir. Kewir. Luar biasa. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ukti Ainaya.
Uktainaya. Mungkin kendala sinyal teman-teman. Akan saya lanjut. Selanjutnya ada Ukti Zahrani Amanatika. Kepada Ukti Zahrani, wir. Wir. Luar biasa. Selanjutnya ada moderator kita kemarin, ada Ukti Zikra Alfi Hafizoh. Kepada Ukti Zikra, wir. Luar biasa. Oke, berarti next. Ukti Akhi Operator. Ya, pada tahun ini dua kewirausahaan memiliki satu proker eventual dan satu non-proker yang berkelanjutan. Untuk proker eventual ada lomba kewirausahaan atau yang disingkat dengan LK. Kemudian untuk non-proker yang berkelanjutan ada Arabic Mart, di mana Arabic Mart ini menjual stiker keyboard dan kebutuhan mahasiswa lainnya. Iya, syukran. Ya, terima kasih kepada Akhi Waldi. Ya, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Akhi Abdul. Terima kasih. Ya, terima kasih juga dari Biro Kewirausahaan. Nah, tadi udah ada 2 biro nih. Selanjutnya di BMPPBA juga mempunyai divisi. Dan langsung yang pertama itu ada divisi kaderisasi. Kepada Kepala Divisi Kaderisasi, yaitu Akhina Yudhistira Bayu Kartiko, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Bayu Kartiko. Alhamdulillah pada tahun ini saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Kaderisasi. Nah, di sini saya tidak hanya sendiri tentu saja. Saya juga memiliki wakadif yang soleha. Alhamdulillah soleha semuanya, nggak ada yang soleh. Ya, saya akan perkenalkan. Sebelumnya, bagi nama yang saya sebut, sambut pekikan hangat saya ya. Oke, yang pertama, Syarifah Fauza Nazila. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, yang kedua, Nabila Qurrata Ayun. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke. Nah, di sini juga saya tidak hanya dengan wakadif saja, tapi di sini juga saya dengan staf-staf yang soleh dan soleha. Gitu. Oke. Sama ya, kalau saya sebut namanya, sambut pekikan hangat saya. Yang pertama, Siti Marwah Islami. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, yang kedua nih, Irham Ramadan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, yang ketiga, Ivanda Zayan. Hidup mahasiswa. Oke, Hidup mahasiswa. Ya, oke. Yang ketiga, Anas Rifanti. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Oke, yang terakhir ada Muhammad Nila Najib yang qadarullah pada tahun ini diamanahkan sebagai divisi K3. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu divisi kaderisasi. Jadi divisi kaderisasi adalah divisi yang bertanggung jawab atas pengkaderan dan juga pembentukan karakter mahasiswa atau mahasiswi, baik itu internal maupun eksternal BEM Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, divisi kaderisasi juga memiliki 4 fungsi nih, yaitu pengawasan, penjagaan, pembinaan, dan juga perekrutan. Hanya itu, divisi kaderisasi juga memiliki proker dan juga non-proker yang akan dijelaskan oleh wakadif saya. Silakan. Ya, yang pertama itu ada proker eventual. Itu ada PKKMB, yaitu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang sedang kita laksanakan sekarang. Terus yang kedua ada PKMP, yaitu pelatihan kepemimpinan mahasiswa prodi. Nah, PKKMB dan PKMP ini merupakan salah Oke. Ya, terima kasih.
Itu adalah proker-proker kita. Dan selanjutnya akan dijelaskan non-prokernya oleh Ukti Nabila. Silakan Ukti Nabila. Ya, bismillah, selain ada proker di divisi kaderisasi juga memiliki non-proker, yaitu ada non-proker berkelanjutan, ada ziwah, ta'ziz, arobito, al-ukhwayah, dan ada motivasi kaderisasi. Selain itu juga ada non-proker insidental, yaitu milad day, dan non-proker eventual, yaitu makrab. Oke, nah sebelum dikembalikan, kaderisasi ini punya jargon nih. Coba boleh Akhi Irham dipimpin. Baik, terima kasih Akhi Yudis. Nah, untuk Ya. jargon dari divisi kaderisasi adalah kaderisasi Jalin jalin ukhuwah. ukhuwah, tanamkan cinta, Tanamkan cinta. Wujudkan wujudkan totalitas. solidaritas. Hidup mahasiswa. Mahasiswa. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kaderisasi. Saya kembalikan ke Akhi Abdullah. Ya, terima kasih kepada divisi kaderisasi atas pemaparannya. Selanjutnya ada divisi yang kedua nih, yaitu divisi advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Mau tahu lebih lanjut, langsung saja kepada Uktina Nadia Paramita selaku Kepala Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillah, langsung saja perkenalkan, nama saya Nadia Paramita. Alhamdulillah wa innalillah, tahun ini saya diamanahkan sebagai Kepala dari Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa atau bisa disingkat dengan Adkesma. Nah, ikhwah, apa sih Adkesma itu? Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa adalah divisi yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan penyampaian informasi terkait advokasi guna meningkatkan kesejahteraan khususnya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab, serta membantu memberi informasi terhadap mahasiswa. Nah, mantap banget kan kerjanya divisi Adkesma. Oke, tentu saja di sini saya nggak sendirian. Saya memiliki wakadif-wakadif yang sangat powerful banget untuk menopang tugas saya sebagai kepala divisi. Baiklah, kepada wakadif-wakadif yang saya sebutkan namanya, mohon untuk menyambut ikan hangat saya. Oke, sepertinya Ukti Senja ada kendala. Baik, kepada Ukti Safa Nabilah, salam advokasi. Salam advokasi. Oke, selain punya wakadif yang super power tadi, saya juga memiliki tentara-tentara yang nggak kalah hebatnya nih, yang sangat luar biasa. Nah, siapa aja tuh? Oke, kepada yang saya sebutkan namanya, pertama ada Ukti Elia Nur Alis. Salam advokasi. Salam advokasi. Oke, nah Ukti Elia Nur Alis ini yang kemarin bertugas sebagai moderator dalam materi layanan mahasiswa. Masih pada ingat kan? Keren banget kan pastinya Ukti Elia ini. Terus lanjut, yang kedua ada Ukti Salsa Bila Alia. Salam advokasi. Salam advokasi. Nah, ini nih teman-teman ya, orangnya nih, Ukti Salsabila Alia. Ini ukti-ukti yang pertama kali banget kalian hubungin sebelum akhirnya kalian bisa masuk ke grup mahasiswa baru PBA. Nah, ini nih ya orangnya, jadi ini tuh ukti-ukti. Ayo ngaku kemarin siapa yang sempat ngechat Ukti Alia tapi manggilnya pakai Bang. Nah, ini nih ukti-ukti ya, bukan abang-abang. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada Akhi Muhammad Aqso yang saat ini sedang bertugas sebagai divisi K3. Dan yang terakhir,
ada Akhi Miftahul Rizky Darsa. Salam advokasi. Salam advokasi. Nah, ini kayaknya masih anget nih di pikiran kalian. Ini yang kemarin kece banget nge-MC di PKKMB hari pertama. Nah, yang ngefans sama Akhi Darsa, ayo sini gabung sama kita di Adforman. Oke, boleh next operator. Oke, selanjutnya ada proker dan non-proker yang akan dijelaskan oleh Wakadif saya. Oke, yang pertama itu proker dari divisi Adkesma, ada proker eventual yaitu di Pro Dialog Prodi. Nah, selanjutnya ada non-proker berkelanjutan. Yang pertama ada Advo Center. Advo Center itu kami Adkesma BMPPBA memfasilitasi mahasiswa pendidikan bahasa Arab seputar informasi akademik dan beasiswa. Selanjutnya ada NADI yaitu dana pendidikan, dan yang terakhir ada GPS, Gerakan Peduli Sahabat. Sekian. Oke, Ikhwah, jadi buat kalian yang ingin mencari informasi seputar perkuliahan, layanan mahasiswa, dan biaya pendidikan ataupun beasiswa, langsung aja cari kita, Adforman, Advokasi Informan. Salam advokasi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ufina Nadia Paramita atas paparannya tentang divisi Adkesma atau Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Selanjutnya ada divisi ketiga nih, yaitu divisi Pendidikan dan Kebudayaan. Langsung saja kepada Kepala Divisi Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Akhina Yuda Pratama. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Taib. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taib. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum wa khudumikum li tulabil judud bi qismi ta'limil lughah al-arabiyyah sanata 2020. Awalan syukran ila akhina Abdullah al-hay'ah tanfiziyah. Cuma wasmahuli an u'arif anin nafsi ismi Yuda Pratama ana rais Qismu Tarbiyah wa Tsaqafah fil Hay'ah At-Tanfiziyah li Talabah Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah. Ya, perkenalkan semuanya, nama Ani Yuda Pratama, Ani angkatan 2018. Pada tahun ini barakallahu wa innalillah diamanahkan sebagai kepala divisi pendidikan dan kebudayaan. Cuma atlubu minkum al-afwa ya ikhwah, idza ana atakallam ilaikum bil lughah al-arabiyyah wal indonesia. Maaf nih kalau misalnya emang Anda ngomongnya campur-campur nih, bahasa Arab sama bahasa Indonesia, biar kalian juga terbiasa ya. Baik, aku muhuna amamakum li asyrah ma huwa qismu tarbiyah wa tsaqafah. Nah, di sini Anda mau jelasin nih, apa sih divisi pendidikan dan kebudayaan? Baik, sebelum Anda jelasin, Anda mau memperkenalkan dulu. Ini ada keluarga kecil Anda, namanya keluarga Dikbud ya. Di sini ada wakil kepala divisi Anda dan juga staf-stafnya. Ketika saya panggil, tolong jawab salam saya dengan salam pendidikan ya, ikhwah, anggota-anggota aneh. Kepada Wakadif yang pertama, Ukhti Aini Rufaidah, salam pendidikan. Salam pendidikan. Baik. Yang kedua, Wakadif aneh ada Ukhti Naila Lailatul Qadri, salam pendidikan. Salam pendidikan. Oke. Selanjutnya, staff-staff aneh yang gak kalah kece nih, staff-staff strong, luar biasa. Yang pertama itu ada Akhi Muhammad Nur Zakia Ibnu Qasim. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Yang kedua ada Ukhti Irfa Izzatul Aska. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Baik. Yang ketiga ada Ahi Rafi Raihansyah. Salam pendidikan. Salam pendidikan. Yang keempat ada Ukhti Hoirunisa Fitriani yang qadarullah pada hari ini berhalangan hadir. Kemudian staf Anda yang terakhir itu ada Ukhti Hanifah Umu yang saat ini bertugas sebagai divisi ketiga. Tapi ya, divisi pendidikan dan kebudayaan itu adalah divisi yang bertugas untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan yang ada di PBA. Kemudian juga bertugas untuk menciptakan lingkungan yang prestatif ya. Seperti yang kemarin kalian sudah lihat, Ahi Muhammad Ikram Azam dan Ahi Ananda Yuda ya.
Terus yang terakhir itu bertugas untuk meningkatkan kemampuan bahasa dari mahasiswa PBA itu sendiri. Jadi nanti kita ada non-prok dan prokernya yang akan dijelaskan oleh Wakadif Ane kepada Ukhti Naila Lailatul Qadri. Tafadhol ya Ukhti. Pertama adalah Yaumul Lughah, satu hari berbahasa Arab. Nah, yang kedua adalah Muhudul Lughah yang artinya kita bahasa Arab. Yang ketiga adalah BBB yaitu belajar bareng bahasa Arab dengan mentor. Nah, non-proker yang virtual itu adalah bawah yaitu Barnamij Diwari Tarbawi atau Tapsol Pendidikan. Nah, saya kembalikan kepada ahli juga. Ya, tayyib, syukran Ukhti Naila. Ya, buat teman-teman semua, kalian yang berasal dari SMA, SMK, STM, atau bahkan SLB, nggak perlu takut ya. Nanti kedepannya akan ada BBB supaya teman-teman bisa terlatih bahasa Arabnya. Mungkin itu aja yang dapat Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Fal kamalulillahi wahdah wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Vina Yuda atas pemaparannya. Selanjutnya ada divisi yang keempat, yaitu divisi sosial dan komunikasi. Mau tahu tentang divisi sosial dan komunikasi? Langsung saja kepada Ahina Farid Al-Farabi, selaku Kepala Divisi Sosial dan Komunikasi BEM PPBA. Waktu dan tempat dipersilakan. Ahina Abdullah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ane Farid Al-Farabi, PBA 2018. Alhamdulillah wa innalillah, tahun ini diamanakan menjadi Kepala Divisi Sosial dan Komunikasi, atau yang disebut juga memiliki tulang daun. Apa sih divisi Soskom itu? Kok pada bertanya-tanya kan? Jadi divisi Soskom itu divisi yang bertanggung jawab atas informasi dari dan untuk mahasiswa prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, divisi Soskom juga bertugas untuk memegang dan mengelola akun sosial BEM PBA UNJ. Nah, selanjutnya divisi Soskom juga bertugas untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan BEM PBA UNJ. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh wakil kepala divisi yang alhamdulillah Jamila Jibdan ya. Ya, terus untuk nama yang saya sebut, sambut pekikan hangat saya ya. Yang pertama ada Ukhti April Kemilau. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Nah, selanjutnya ada Ukhti Arini Fairuz. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Mantap. Nah, saya juga di sini mempunyai beberapa staf. Ya, di antaranya yang pertama ada Ukhti Balkis Alia Zahro. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Selanjutnya ada Akhi Tikas Primbanda Hasa yang sekarang menjadi MC. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Nah, selanjutnya ada Guntur Cahyadi. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Nah, yang terakhir ada Ukhti Intan Ananda Pramesti yang sekarang qadarullah ditugaskan sebagai divisi K3. Next. Nah, divisi Soskom juga mempunyai non-proker eventual dan non-proker insidental yang akan dijelaskan oleh Ukhti Aprilia Kemilau. Oke, yang pertama itu ada non-proker eventual dari Soskom itu ada buka pintu, yaitu buka bersama yatim piatu, lalu ada Anjang Sana. Dan non-proker insidentalnya ada videografi, begadang atau BEM Galang Dana, dan Arab atau Ilanul Arab, yaitu yang memegang semua akun sosial media BEM PBA UNJ. Nah, untuk teman-teman yang suka foto-foto, video, atau edit-edit video gitu, cekrek-cekrek lah. Kalian bisa gabung nih ke divisi Soskom ya. Ya mungkin cukup
cukup dari divisi Soskom. Ane kembalikan ke Akhi Abdullah. Ya, terima kasih kepada Akhi Farid atas pemaparan dari divisi sosial dan komunikasi. Selanjutnya ada divisi yang kelima, yang tak kalah keren juga nih dari divisi-divisi yang lainnya. Langsung saja kepada Akhina Dendi Darussalam, selaku Kepala Divisi Pengembangan Bakat dan Minat, untuk memaparkan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Bismillah. Terima kasih kepada Akhi Abdullah yang telah memberikan Ane kesempatan untuk menjelaskan seputar Divisi Pengembangan Bakat dan Minat, atau yang biasa disebut PBM. Dan alhamdulillah wa innalillah, Ana diamanahkan sebagai Kepala Divisi Pengembangan Bakat dan Minat. Dan tentunya Ane nggak sendirian nih di sini, di Divisi PBM ini. Ana ditemani oleh Wakadif dan staf Ane yang tangguh ya, Masya Allah. Yang pertama Wakadif Hilman Fakhruzi. Salam bakat dan minat. Salam bakat minat. Dan yang kedua Dwi Puspitasari. Dwi Puspitasari, salam bakat minat. Salam bakat minat. Yang terakhir Wakadif Ane Maulidah Fitriah. Maulidah Fitriah, salam bakat dan minat. Salam bakat minat. Nah, dan untuk staf-stafnya nih, yang pertama Muhammad Fakhri. Untuk Muhammad Fakhri, salam bakat dan minat. Ya, mungkin ada kendala sinyal ya dari Muhammad Fakhri. Yang kedua Sabila Rashad. Sabila Rashad, salam bakat dan minat. Salam bakat minat. Ya, mantap. Terus yang ketiga ada Nur Indah Safitri. Untuk Nur Indah Safitri, salam bakat dan minat. Salam bakat dan minat. Iya, ajib. Untuk yang keempat itu ada Firda Abdillah. Untuk Firda Abdillah, salam bakat dan minat. Salam bakat minat. Staf yang terakhir nih yaitu Anissa Swesti. Pada Anissa Swesti, salam bakat dan minat. Salam bakat dan minat. Ya, lanjut. Nah, di divisi PBM ini juga mempunyai proker dan non-proker ya. Untuk proker dan non-proker bisa dijelaskan oleh Ukhti Dwi. Silahkan Ukhti Dwi. Ya, yang pertama, proker eventual itu kita ada YALBI atau Yaumul Alami Lilugol Arabiyah. Yang kedua, non-proker berkelanjutan, kita ada TWM atau Tahiyya wa Muhim. Yang ketiga, non-proker insidental, ada Isbak atau Istirokul Musabakoh. Ya, terima kasih Ukhti Dwi atas penjelasannya dari proker dan non-proker. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Abdullah. Terima kasih. Ya, sama-sama Darussalam. Ya, untuk sebelum berminat untuk masuk BMPPBA, langsung aja follow Instagram BMPPBA, jangan lupa, dan juga tungguin informasi lebih lanjutnya. Nah, itu aja nih dari saya atas pemaparan biro dan divisi yang ada di BMPPBA. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhina EF. Terima kasih. Iya. Syukran katsiran kepada Akhina Abdullah ya. Jadi kita semuanya udah tahu nih ya, apa aja sih yang ada di BMPPBA gitu. Nah, silakan kalian memilih nih. Misalkan kalian suka fotografi ataupun suka hobi main futsal ataupun keterampilan bahasa Arab, ada PBM. Silahkan kalian pilih sesuka hati kalian dan kita akan tunggu kalian di BMPPBA di periode selanjutnya. Jangan lupa ya. Dan pastinya ada informasi-informasi lebih lanjut lagi nih yang akan kita sampaikan terkait apa aja sih yang ada di BMPPBA lagi. Ada nih informasi lanjutnya yang akan kita sampaikan nanti di proker selanjutnya. Ditungguin aja ya semuanya. Ya, selanjutnya
kita nih Kabinet Multazam BMPPBA mempunyai jargon nih. Silahkan semuanya boleh di-unmute. Nah, sudah ada di chat Zoom ya, jargonnya. Silahkan semuanya di-unmute dulu. Oke. Udah siap ya semuanya ya. Kabinet Multazam. Sekali lagi kayaknya ya, sekali lagi. Sekali lagi biar bareng-bareng. Kabinet Multazam. Terima kasih. Nah, itu aja pemaparan penjelasan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Sekali lagi, kami menunggu mahasiswa baru angkatan 2020 untuk bergabung bersama kami di periode selanjutnya. Tunggu proker-proker kami selanjutnya di BMPPBA 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sebelumnya mau ngucapin ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi kismit ta'limul lugha al-arabiyyah kuliah lughat wal funun Jami'ah Jakarta Al-Hukumiyah. Ya, bagaimana kabarnya nih ikhwah? Khair ya, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Ilman Fakhruzi sebagai perwakilan dari Divisi Pengembangan Bakat dan Minat. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemani sama Ukhti Maul. Halo Ukhti Maul. Halo Pak Fahru. Iya, langsung saja nih Ukhti. Sebenarnya kita mau ngapain nih di sini? Jadi kita tuh mau kasih info tentang salah satu non-proker dari Divisi Pengembangan Bakat dan Minat yang tentunya ini tuh menarik banget, Ahi. Waduh. Oke, ya langsung saja. Kayaknya Tapi sebelumnya, ini belum pada semangat nih. iya nih Ukhti. Ya udah nih, gimana nih biar semangat Ukhti? Kita salam-salaman dulu. Oh ya tuh, boleh tuh salam-salam. Tapi salam khas PBM ya Ukhti. Bener banget, Ahi. Gimana tuh, Ahi, salamnya? Ya, jadi salamnya salam bakat minat. Nah, nanti kalau saya bilang salam bakat minat, ikhwah di sini jawab salam bakat minat sambil tangannya seperti ini, Ukhti. Gimana ikhwah, paham? Paham, Ahi. Ya, Boleh saya nih, di-unmute dulu, di-unmute. ya langsung saja nih. Di-unmute dulu nih semuanya. Salam bakat minat. Salam bakat minat. Ya, Ahi yang jawab masih orang nih. Kita ulang sekali lagi ya, biar pada semangat. Udah Ukhti. Salam bakat minat. Salam bakat minat. Ya Allah, keren banget emang. Udah pada semangat nih. Ya Ukhti, untuk mempersingkat waktu langsung saja Ukhti. Ya, operator. Nah, jadi di sini kita mau jelasin nih tentang apa sih itu TWM. TWM itu kepanjangan dari Tahiyah wa Muhim, yang dimana ini merupakan suatu kegiatan rutin dari Divisi Pengembangan Bakat dan Minat BMPPBA yang bertujuan untuk melatih, mengasah, dan memunculkan bibit-bibit baru yang berbakat dari mahasiswa atau mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Arab menjadi generasi penerus yang berprestasi. Nah, bisa dibilang
secara singkatnya TWM itu semacam ekstrakurikuler. Kalau kalian dulu di SMA atau di SMK atau mungkin di ma'hadnya. Nah, ini semacam ekstrakurikuler yang ada di PBA kayak gitu, khusus untuk anak-anak pendidikan bahasa Arab gitu. Untuk mahasiswa-mahasiswi prodi pendidikan bahasa Arab. Nah, tapi qadarullah memang di tahun ini TWM kita agak terkendala karena ada pandemi juga kan. Nah, kita doa bareng-bareng nih, semoga pandemi ini cepat selesai biar TWM kita bisa terus berjalan rutin lagi. Selanjutnya nih Amin. bakal dilanjutin sama Ahli Fahru. Ya, selanjutnya Tahya wa Mohim memberikan kesempatan untuk mahasiswa atau mahasiswi berbakat untuk terjun langsung menunjukkan bakat melalui perlombaan-perlombaan mulai dari tingkat universitas, Jabodetabek, provinsi hingga ke tingkat nasional, agar sesuatu yang menjadi bakatnya dapat menjadi prestasi dan kebanggaan untuk meraih apa yang dicita-citakan di masa depan. Ya, jadi selain TWM, Divisi Pengembangan Bakat dan Minat juga mempunyai non-prok yang bernama ISBAK. Nah, jadi ISBAK itu singkatan dari Istirokul Musabakoh, yang mana nanti kita akan mengirimkan delegasi-delegasi untuk mengikuti event-event di luar kampus. Nah, delegasinya ini kita ambil dari peserta TWM. Begitu, Ukti. Ya, boleh di next, operator. Nah, ya, jadi apa? Tadi berarti kita itu di TWM kita pelatihannya, di ISBAK kita itu ya disalurkan untuk menjadi delegasi ke lomba-lomba di universitas lain gitu. Nah, TWM itu ada apa aja sih, Ahi? Ya, jadi TWM itu ada banyak, Ukti. Di antaranya ada futsal, baca berita Arab, pidato Arab, puisi Arab, MTQ dan MHQ, debat bahasa Arab, basket, kaligrafi, sama menyanyi Arab. Ya, seperti itu, Ukti. Insya Allah banyak banget ya. Di next. Nah, ini perlombaan-perlombaan yang telah kita ikuti. Sebenarnya yang udah diikutin sama mahasiswa-mahasiswi PBA itu banyak banget, tapi ini kita taruh beberapa aja. Nah, ini ada lomba MTQMN 2017. Di next, Ukti. Nah, ini ada lomba debat. Selanjutnya, ada lomba baca berita di Safar nih waktu itu. Nah, kemudian ada pidato. Next. Ini ada menyanyi Arab atau Gina Arabi. Ya, di next. Selanjutnya ini ada MTQ. Nah, ini di Albi, salah satu proker kita juga. Gitu. Nah, terus ini ada futsal. Nah, kemudian prestasi-prestasinya akan dijelaskan oleh Ahli Fahru. Ya, baik. Jadi, Prodi Pendidikan Bahasa Arab itu terkenal dengan prestasinya ya, Ukti. Memang kaya akan prestasi. Benar banget. Ya, seperti ini di GAM 7. Next. Terus ini prestasi di Yalbi ya, Yalbi tahun 2015. Kemudian ini Olimpiade FBS. Terus next. Nah, ini Yalbi 2018. Terus next. Nah, ini Yalbi tahun kemarin, tahun 2019. Terus next. Ya. Nah, saatnya kamu tunjukkan bakat terpendammu dan raih prestasinya gitu. Nah, langsung aja nih, kan tadi udah dijelasin. Apa sih teman-teman kepo nih, gimana keseruannya? Nah, kita bakal nampilin video nih. Video apa tuh, Ukti? Video tentang keseruan TWM, Ahi. Masya Allah, seru banget ya pastinya. Banget. Langsung saja, operator. Boleh di-share videonya.
wabarakatuh. As'adallahu sobahat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. A'izza'i al-musyahidin al-kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'adallahu sobahakum bikulli khairin wa barakah. Naltaki bikum maratan ukhra fi barnamijina ahbaril yaum. Taqra'uha alaikum an-nisa hasanah. Wa ilaikum Tuhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan ahlil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru banget ya TWM. Ikhwa kalau tadi merhatiin videonya di bagian kaligrafi, itu Ahi Fahru loh, keren banget Ahi Fahru kan? Masya Allah. Nah, jadi di sini kita, Ana dan Ahi Fahru mau ngajak teman-teman, mau ngajak ikhwah semua nih buat bergabung bersama kami di TWM gitu. Nah, TWM ini kan banyak, jadi ikhwah bisa milih nih TWM apa yang mau kalian ikutin gitu. Nah, Iya, benar banget. Gimana nih caranya buat ikhwah gabung sama kita di TWM? Caranya itu dengan mengisi link yang di-share di chat Zoom. Ya, teman-teman jangan lupa diisi ya. Ikhwah semua jangan lupa diisi. Nah, udah kita share nih linknya. Ayo ikhwah, boleh diisi. Waktunya berapa nih, Ahi? Sepuluh menit lah, 10 menit. Silakan ya, ikhwah diisi. Soalnya pasti bingung nih, Bukti. Iya, Pilih TWM-nya pasti kenapa bingung. tuh, Ahi? Ya, soalnya seru-seru banget. Mau ikut semua jadinya ya. Ikhwah itu jangan lupa ada nama, tulisnya dengan nama lengkap. Kemudian ada nomor WA, tulis nomor WA yang aktif. Sama kalian bisa milih 2 TWM yang mau diikutin. Gitu. Pokoknya harus ikut TWM ya, Ukti. Bener banget, Ahi. Soalnya kita di sana cuma senang-senang sambil belajar. Enjoy aman ya, Ukti. Bener banget. Jadi kita
senangnya dapat, kebersamaannya dapat, tapi kita juga tetap dapat ilmu dari TWM ini gitu. Nah, Bisa ngembangin teman-teman bakat. udah ada yang selesai isi belum nih? Ihwa udah selesai isi belum? Harus milih 2. Ya, akhi, harus milih 2. Nah, Ihwa tadi di link yang udah kita share itu ada kontak personnya. Buat Ihwa yang ingin tahu lebih lanjut tentang TWM, bisa banget di kontak langsung. Kontak personnya di situ ada Akhi Fahri sama Ukti Firda selaku PJ dari Tahiyah wa Muhim tahun ini. Tuh. Akhi Fahru. Iya, Ukti. Kira-kira pada milih apa nih ya? Apa ya? Boleh nih Ahi, kita tanya satu dari peserta mahasiswa baru nih. Kira-kira milih apa Iya, ya? nih Boleh yang nih udah Ahi isi aja, Fahru Ukti. yang milih. Boleh. Ya, yang udah isi nih. Dari kelompok 7. Aisyah Sifarani. Ya, silakan Ukti di unmute. Apa nih? Iya, Ukti milih apa nih? Ana pilihnya kaligrafi sama pidato bahasa Arab tadi. Iya. Masya Allah. Keren banget nih Ukti Asia ya. Nih, mau coba jawab pertanyaan Ikhwa di chat ya. Yang nanya, boleh gak pilih, ini nggak bisa pilih 3, Akhi Ukti, Yana mau pilih 3. Nah, untuk di form ini, teman-teman cukup pilih 2 ya. Nanti kalau TWM udah berjalan, nah sebenarnya Ikhwa boleh ikut TWM, ya ikut aja gitu. Misalkan Ikhwa udah ikut pidato sama puisi, tapi mau ikut debat nih, gak apa-apa, ikut aja gitu. Nah, terus buat yang nanya TWM futsal buat yang akhwat ada nggak? Nah, untuk saat ini emang belum diadakan. Ya, belum ada untuk futsal akhwat, jadi untuk Ikhwan aja gitu. MHQ ada. Nah, MHQ itu ada, tapi pilihannya gabung sama MTQ ya. Karena di MHQ sama MTQ biasanya kita ada pelatihan bareng gitu. Gitu Ikhwa, ada yang masih bingung? Kalau basket putri untuk TWM-nya belum ada. Belum ada ya untuk basket putri. Jadi untuk yang olahraga itu futsal, basket itu baru dikhususkan untuk yang Ikhwan aja nih gitu.
Ikhwah udah isi semua belum? Buat yang udah terlanjur milih basket, buat yang akhwat nih udah terlanjur milih basket sama futsal, nggak apa-apa. Nanti kalian bisa konfirmasi aja ke CP yang udah tersedia, gitu ya, ke Akhi Fahri atau Ukti Firda. Tuh. Untuk hifdzil Quran masuknya ke tilawatil Quran ya, masuknya ke MTQ gitu. Karena kita ada pelatihan bareng yang tadi kayak Ana bilang. Iya, udah isi semua, Ikhwah. Ya, sepertinya udah semua nih, Akhi. Nah, karena udah semua nih kayaknya ya, Akhi Fahru. Iya nih udah semua kayaknya, Ukti. Nah, karena udah pilih semua, jadi mungkin kita cukupkan aja untuk penjelasan tentang TWM ini atau Tahiyyah Muhim. Buat teman-teman mahasiswa baru, ikhwah, kita tunggu kalian di TWM gitu. Jadi jangan sampai nggak ikut TWM ya. Kalian bakal ngelewatin gitu aja keseruan dari TWM kalau kalian nggak ikut. Itu nanti nyesel banget. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.